Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayu di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dimanapun kita berada, kita pasti tetap berkesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bahas materi baru ya. Sebelumnya silakan anak-anak persiapkan diri kalian, persiapkan juga bukunya, cari posisi yang nyaman agar pembelajarannya mudah dipahami dan sebelumnya Ibu ingatkan kembali bagi anak-anak wajib untuk mengisi link absensi ya, karena nanti akan Ibu rekam supaya nanti di bagian akhir tidak ada yang bermasalah pada absen. Ya, sudah anak-anak, baik Ibu mulai ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media promosi. Ya, jadi media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Ya, ini peta konsepnya di mana nanti kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi serta jenis promosi. Ya, jadi ada 4 sub yang akan kita bahas. Baik, anak. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian, tujuan, dan fungsi dari promosi. Oke anak-anak, nah anak-anak kata promosi itu kayaknya udah nggak asing ya di telinga kita. Nah, di mana promosi itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan atau memberikan pengertian tentang apa sih promosi itu. Ya, jadi yang pertama menurut dari Sistaningrum, promosi itu adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan, baik produk saat ini ataupun yang di masa akan datang. Kemudian, menurut Gito Sudarmo, promosi itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Kemudian, menurut Kotler, promosi itu adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Dan menurut Ramban Lupioli, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Nah, anak-anak, kegiatan promosi itu bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi ya antara perusahaan dengan konsumen, tetapi melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Banyak ya pengertian tentang promosi. Ya, intinya promosi itu adalah istilahnya strategi pemasaran ya, di mana kita memberitahu kepada pembeli atau pada masyarakat bahwa kita lo menjual produk. Ya, kemudian tadi setelah pengertian kita lanjut tentang tujuan dari promosi. Nah, anak-anak, kenapa sih kita perlu melakukan promosi? Ya, jadi perlu kalian ketahui, jadi ada beberapa tujuan kita melakukan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Dan yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Ya, jadi itulah tujuan promosi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tujuan, kemudian fungsi dari promosi. Ya, jadi promosi itu memiliki fungsi ya. Jadi diantaranya adalah satu, memberikan informasi, dua, membujuk dan mempengaruhi, ketiga, menciptakan kesan atau image, dan yang keempat, promosi itu merupakan suatu alat mencapai tujuan. Nah, anak-anak, karakteristik promosi penjualan dipercaya mampu mengubah nilai harga yang diterima konsumen dengan menaikkan nilai dan atau menurunkan harga. Membutuhkan perhatian khusus menyangkut strategi pengembangannya sebagai senjata kompetitif dengan memberikan dorongan ekstra bagi sasarannya serta memaksa penjualan. Nah, kemudian kita lanjut ke poin 4, yaitu tentang jenis dari promosi.
Ya, jadi ada banyak jenis promosi ya. Jadi secara umum ada 3. Yang pertama promosi periklanan, yang kedua penjualan tatap muka, dan yang ketiga promosi publicity atau publicity ya. Ya, yang pertama, nah sebelumnya untuk ketiga jenis promosi ini pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kita bahas yang pertama yaitu promosi periklanan. Ya, jadi jenis promosi atau iklan ini berbentuk non-pribadi dan menggunakan berbagai macam media seperti televisi, radio, internet, kemudian misalnya pakai HP sekarang ya, dan lain-lainnya. Nah, hal ini dilakukan sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Pengiklan menawarkan dan mengungkapkan produk dengan mengungkapkan keistimewaan dari produk tersebut. Ya, jadi kelebihannya dari promosi pengiklanan ini adalah cakupan yang melihat iklan itu banyak, ya dapat disiarkan melalui media cetak dan media siar. Kemudian dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk yang menjadi indikator posisi perusahaan apakah mampu melakukan produk positioning. Kemudian mempermudah terjadinya produk positioning karena iklan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Jadi kemudian juga bisa mempermudah penyampaian informasi mengenai suatu produk. Kemudian untuk kelemahannya dari promosi periklanan ini adalah membutuhkan biaya yang tinggi. Kenapa? Ya, karena mungkin ada kita mencetak, kemudian kita harus pergi ke misalnya ke radio, itu mengeluarkan biaya ya. Nah, serta update suatu iklan dengan iklan yang lain yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu-itu saja. Jadi kalau misalnya itu-itu saja kita buat iklannya bisa bosen juga konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu seringkali hanya diabaikan. Ya, kalau iklan ini kalau terlalu monoton itu saja biasanya diabaikan anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu penjualan tatap muka. Ya, jadi penjualan tatap muka atau personal selling itu merupakan salah satu jenis promosi yang dilakukan secara langsung. Cara biasa digunakan para penjual untuk mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat konsumen. Nah, kelebihannya terjadi komunikasi dua arah, jadi antara konsumen dan antara penjual. Kemudian, calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal yang ingin ia ketahui kepada si penjual. Ya, kemudian calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa ya karena misalnya biasanya kasihan gitu ya. Kemudian pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang handal. Dan yang terakhir menghindari gangguan dan hambatan jadi calon konsumen bisa fokus pada penjelasan sales representatif. Nah, untuk kelemahannya juga ada ya penjualan tatap muka ini. Jadi yang pertama, cara promosi ini menguras waktu dan tenaga yang banyak ya. Kemudian seringkali setelah penjelasan yang panjang lebar, ternyata konsumen itu pergi dan tidak jadi beli ya kan sering itu ya. Kemudian membutuhkan banyak sales. Kemudian dibutuhkan strategi untuk membuat para sales itu termotivasi dalam menjual. Jadi teknik marketingnya harus bagus ya. Kemudian yang terakhir berpotensi menimbulkan masalah etika seperti membohongi calon konsumen yang bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan. Ini yang paling fatal ya. Kemudian yang ketiga kita lanjut tentang promosi publicity di mana promosi ini merupakan jenis promosi non personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual. Ya, jenis promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara yang begitu populer di media. Ya, jadi kelebihannya dari promosi publicity ini adalah adanya atensi yang besar dari calon konsumen karena diadakan di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, pasar, ya dengan mengadakan big sale. Ya ini yang paling sering diburu ya big sale ya membuat banyak orang itu tertarik ya. Kemudian yang kedua, konsumen kembali mengingat produk yang popularitasnya sudah mengalami penurunan karena adanya promosi bukan tidak mungkin konsumen akan kembali menggunakan produk tersebut untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga, efektif digunakan sebagai media pengenalan suatu produk. Dan yang terakhir, promosi penjualan biasanya dibarengi dengan pemasaran dari mulut ke mulut oleh konsumen sebelumnya. Baik. Ya, jadi untuk tadi kelebihannya sudah, sekarang kelemahan dari
Promosi, publicity, antara lain yang pertama membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya untuk menyediakan event. Kemudian yang kedua, promosi penjualan dengan pemberian diskon biasanya mengurangi jumlah keuntungan produk yang pada saat itu berhasil dijual, terkadang hanya mampu menutupi biaya produksi. Yang ketiga, antusias dari konsumen itu hanya sementara. Jadi kalau ada sale baru dia antusias. Nah, jadi dari pemaparan tadi sudah dibahaskan pengertian dari promosi, tujuan dari promosi, fungsi dari promosi, dan jenis-jenis dari promosi. Mudah-mudahan anak memahami apa yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, terima kasih anak-anak untuk waktu dan kesempatannya. Nanti silahkan dikerjakan tugas pada classroom ya. Ibu sudah buatkan linknya, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, Ibu akhiri jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.